Halo sahabat rohani, pada tahun 2025 ini kita merayakan 1700 tahun dibukanya Konsili Nikea. Konsili Nikea memiliki arti yang sangat penting untuk perkembangan iman Kristiani. Karena seperti yang kita pahami, iman Kristiani atau pewahyuan ilahi tidak turun dari langit dan kemudian menetap di fosil, tapi pewahyuan itu turun dan direfleksikan oleh manusia yang hidup di dunia. Wahyu ilahi itu sendiri adalah Allah yang benar-benar menjadi manusia bernama Yesus Kristus yang hidup dalam sejarah. Itulah yang direfleksikan oleh para bapa Konsili Nikea dan diwariskan kepada kita di generasi sekarang hingga generasi mendatang. Nah, majalah rohani pada bulan Mei ini berusaha untuk mengulas tuntas tentang apa yang terjadi dalam Konsili Nikea dan apa pula relevansinya untuk zaman kita sekarang. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dibahas di dalam majalah rohani bulan ini. Pertama, kita akan membaca tentang Spirit Konsili Nikea dan relevansinya untuk zaman ini. Sebuah tulisan yang sangat menarik dan sangat berbobot oleh Romo Agus Widodo yang memang memiliki kompetensi dalam sejarah patristik atau bapak-bapak gereja. Dalam tulisannya, Romo Agus Widodo menjelaskan tentang dinamika di dalam Konsili Nikea yang tentu saja tidak sederhana dan kemudian juga relevansinya bagi zaman kita sekarang. Setelah itu kita akan menemukan tulisan dari Dr. Bambang Nursena, seorang ahli kekristenan Timur. Dengan bahasa-bahasa kekristenan Timur yang mungkin cukup unik buat kita, Pak Bambang Nursena menjelaskan tentang keilahian manusia Yesus Kristus. Beliau juga mengadakan sebuah perbandingan dengan teks-teks Quran yang sangat menarik untuk menjadi bahan pembelajaran perbandingan agama. Selanjutnya, kita akan menemukan tulisan yang sangat berbobot namun ringan dari seorang pendeta di GPIB Margomulyo Yogyakarta, yaitu Pendeta Boydo Rajiv Hutagalung, yang menarik dan menampilkan semangat ekumenisme dan upaya-upaya yang diteruskan hingga saat ini, terutama dalam lingkungan penggembalaannya di Yogyakarta. Setelah itu kita akan masih menemukan tulisan yang cukup inspiratif dari Pendeta Simon Rahmadi yang menjadi Ketua Program Studi Doktor Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dalam tulisannya, Pak Simon selain menjelaskan apa itu Konsili Nikea, namun juga menekankan kembali akan bagaimana rahmat Allah bekerja dalam keduniawian kita. Saya rasa ini menjadi bahan perenungan yang sangat menarik untuk bukan hanya untuk mengetahui apa pesan yang disampaikan dalam Konsili Nikea, tapi juga apa yang bisa kita petik dalam hidup kita sehari-hari. Edisi bulan Mei ini tidak hanya berbicara tentang Konsili Nikea, tetapi juga tentang banyak hal. Romo Dirga masih membahas kitab suci yang terkait dengan keilahian Yesus Kristus. Kemudian juga Romo Paul dalam tajuk Kaul Biara membahas tentang pentingnya devosi Maria dalam hidup bakti. Itu hanya sekian dari beberapa artikel yang sangat menarik. Ada juga psikolog Yohana Tunggal Prames Warapati yang menulis tentang asa di tengah
keremahan, sebuah tema yang sangat aktual karena tahun ini juga tahun jubileum dengan moto harapan tidak mengecewakan. Demikian teman-teman, kurang lebih garis besar majalah Rohani edisi bulan Mei. Sepertinya majalah edisi bulan Mei dari Rohani ini tidak hanya relevan untuk bulan ini saja, tetapi untuk selanjutnya. Karena pokok-pokok iman dari konsil ini akan terus dibahas dan menjadi panduan bagi penghayatan iman kita sekarang dan di masa selanjutnya. Terima kasih.